Let's have a ball. Halo netizen kepo, kembali lagi bersama saya, host kesayangan kalian yang akan menemani kalian di acara Kepo, kabar elit paling oke. Nah, di episode kali ini pastinya akan ada gosip-gosip maupun kabar yang super hot dan yang pastinya kita bakal kedatangan bintang tamu yang spesial. Nah, kira-kira tema apa ya yang bakal kita bahas di episode kali ini? Jangan kemana-mana ya, saksikan terus Kepo selama 30 menit ke depan. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to sell. Nah, netizen Kepo, penasaran gak sih apa aja gosip-gosip yang trending di minggu ini? Penasaran kan? Yuk saya kasih tahu. Ini dia beberapa cuplikan dari gosip yang trending minggu ini. Check it out. Perceraian Mbak Im Wong dan Paula. Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengabulkan permohonan cerai yang diajukan aktor Mbak Im Wong terhadap istrinya Paula. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu lalu tanggal 16 April tahun 2025, tapi belum berkekuatan hukum tetap. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Haji Suryana, menyampaikan majelis hakim menyatakan permohonan cerai dikabulkan setelah mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Mbak Im selama proses persidangan. TikToker Dilan Janiar mengakui diselingkuhi suami hingga diperas harta gonok ini. Seleb TikTok, Dilan Janiar tengah menjadi sorotan usai dirinya curhat diselingkuhi oleh suaminya, Safno. Tak hanya itu, melalui unggahan eksklusifnya di Instagram, Dilan juga mengaku diperas oleh Safno terkait harta gonogini. Melalui unggahannya, Dilan mengaku sudah tak sanggup memendam kesedihannya atas kelakuan suaminya yang selingkuh dengan lebih dari satu wanita dan juga menuntut harta gonogini. Ia pun merasa sudah ditipu oleh pria yang disebutnya numpang hidup padanya. Agnes Jennifer bongkar kronologi dugaan perselingkuhan suaminya. Agnes Jennifer akhirnya buka suara terkait dugaan perselingkuhan suaminya, David. Pria itu dituding berselingkuh dengan seorang perempuan yang diduga bernama Natasha. Sebelumnya, sempat beredar foto terduga David dengan perempuan berpakaian serba pink yang disebut sebagai selingkuhannya. Lewat akun Instagramnya, Agnes Jennifer akhirnya menuliskan kronologi dugaan perselingkuhan suaminya ini. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to sell. Halo netizen Kepo, kembali lagi bersama Kepo, kabar elit paling oke. Nah, kali ini di samping saya udah ada salah satu netizen paling kepo minggu ini. Nah, di sini tuh kita bakal mengupas tuntas fakta atau hoaks terkait suatu kasus nih. Nah, kasusnya itu pasti netizen di rumah sana udah nggak asing dengernya. Nah, sebelum itu boleh dong perkenalkan dirinya dulu untuk netizen paling kepo satu ini. Boleh banget. Halo netizen, perkenalkan nama aku Alika, biasa dipanggil Lika. Oke, Lika. Jadi di sini tuh kita mau bahas fakta atau hoaks terkait kasus yang gencar di media sosial, yang dimana netizen-netizen itu pasti pada bertanya-tanya nih, kira-kira yang benar itu pihak yang mana ya? Nah, kebetulan kasusnya itu tentang kasus perselingkuhan dan perceraian artis. Kalian bisa tebak nggak sih siapa artisnya? Jadi di sini kita bakal mengupas tuntas fakta atau hoaks terkait kasus perselingkuhan dan perceraiannya Baim dan Paula. Gimana Baim dan Lika, Paula. tahu kan? Tahu Udah banget. sering baca dan ngeliat kan? Betul, aku tahu banget. Nah, menurut Lika kan ada kabar-kabar terkait salah satu dari mereka yang selingkuh nih, dan perceraian mereka itu menimbulkan kontroversi netizen yang mengeluarkan opini pro dan kontra. Boleh dong Lika di-spill opini pribadi kamu dan menurut kamu tuh fakta atau hoax, dan nanti kita akan taruh bukti-bukti pendukungnya sekalian. Oke, bener banget. Aku nih sebagai anak muda yang suka nge-scroll TikTok, Oh, iya. X, Instagram, itu tuh aku beranggapan kalau
Paula ini yang selingkuh. Dan Oh, itu iya? udah banyak banget buktinya di X. Tapi kalau waktu awal-awal kan banyak yang ngiranya si Baim, Baimnya. iya, tapi aslinya tuh enggak guys. Aku udah nge-scroll semuanya dan ada buktinya. Ini dia Oh buktinya. ya, ini. Kamu mau ngejar aku loh. Kamu di sini berusaha untuk nurut sama aku dan baik sama aku. Iya. Setelah itu di belakang aku, misalkan kamu makan, aku sering kamu di kamar mandi, aku sering agak bertanya, aku nggak bodoh sayang. Kamar mandi berapa 2 jam, ngapain? Kecuali chatting. Gak bodoh aku. Terus aku pernah nanya sama kamu. Hah? Kamu aja sekarang diam. Karena tahu semuanya aku. Aku tahu semuanya. Tapi kenyataannya. Tunggu. Biar aku ngomong dulu. Kenyataannya kamu manipulasi semuanya. Nah, Dari dari situ. gimana nih? Nah dari situ aja tuh udah kelihatan kalau Paula yang selingkuh. Menurut aku ya si netizen ini. Jadi kira-kira menurut Paula yang selingkuh ini fakta atau hoax? Menurut aku sih fakta. Oke, menurut netizen di rumah kira-kira dari bukti-bukti tersebut nih fakta atau hoax? Nah, kalian bisa simpulin sendiri ya dan cari tahu yang banyak lagi terkait kasus-kasus tersebut. Ikutin terus Kepo kabar elit paling oke, karena di episode berikutnya kita bakalan kedatangan bintang tamu yang lebih seru lagi. Seru banget nih pasti. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to Halo netizen Kepo, kembali lagi bersama Kepo, kabar elit paling oke. Nah, di segmen kali ini kita bakal menampilkan rekapan-rekapan dari video viral yang ada di TikTok. Nah, video-videonya itu pastinya seru, lucu, dan super duper menarik. Ini dia beberapa cuplikan rekapan dari video viral minggu ini. Scroll dulu, gengs. Berjuta fatwa cinta yang ada mengantarku pada kenyataan. Hatiku memeluk bayang-bayang ingin denganmu tapi tak bisa. Aku bukan aku yang dulu, namun cintaku seperti Alisa Deguis nggak bisa nyembunyiin muka sebelnya ketika Ahmad Dhani ikutan ngatur konsep pernikahan. Yap, Ahmad Dhani kelihatannya excited banget ingin membuat konsep hajatan besar-besaran yang belum pernah ada di dunia untuk pernikahan anak pertamanya. Dalam sebuah vlog di YouTube, Ahmad Dhani terlihat ikut mengecek venue pernikahan Al Ghazali dan Alisa Deguis di Jakarta Convention Center. Melihat venue yang luas, Ahmad Dhani bersemangat menyampaikan ide-ide nyentriknya, seperti ingin memasang foto raja-raja di antara foto prewedding, serta meletakkan dupa dari pintu masuk hall. Ia juga menunjukkan referensi dekor yang ia inginkan dan detail peletakannya. Tapi, netizen justru menyoroti wajah Alisa yang nggak bisa bohong. I'm busy dancing, baby. Why you keep on standing in my light? Stop, you don't wanna get no closer, 'cause I touch like my night in July. I know that look, I've seen it before, and I keep it score. Got you right where I want ya. How you like that, baby? Yeah, but way too busy playing yourself and nobody else. Nah, itu dia cuplikan serta rekapan video viral minggu ini yang udah Kepo sajikan kepada pemirsa di rumah. Nah, jangan kemana-mana karena kali ini bakal ada yang lebih seru lagi karena kita bakal kedatangan tamu spesial kita di minggu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kepo. Super bonuses, we work so hard, it's not funny.
netizen Kepo, kembali lagi bersama Kepo, kabar elit paling oke. Nah, sesuai janji kita, di sini kita sudah mendatangi salah satu tamu spesial kita di episode kali ini, di mana kita akan membahas tentang toxic relationship. Kira-kira toxic relationship itu relate nggak ya sama bintang tamu kita kali ini? Boleh dong diperkenalkan dirinya dulu ke netizen di rumah. Hai netizen kepo, kenalin aku Acel. Nah, Acel kira-kira tuh menurut Acel tuh pernah nggak sih berada di sebuah hubungan yang toksik? Boleh nggak sih diceritain pengalamannya kalau pernah, itu kayak gimana ke netizen di rumah? Ya kak, jadi sebelumnya itu aku pernah ngerasain yang dimana hubungan itu toksik. Kenapa aku bilang toksik? Karena dari semenjak kejadian yang menurut aku tuh di luar dugaan aku ya kak. Karena Iya. sebelumnya tuh aku punya pasangan tuh nggak pernah yang merasain tuh bener-bener hubungannya itu Yang gimana ya, happy. happy ya, selalu kayak ngasih hal-hal baru, Oh, iya. keceriaan segala macam gitu kan. Ini aku benar-benar ditekan dengan keadaan yang menurut aku tuh udah nggak logis aja, kayak psikis aku kena, mental aku kena, bahkan Separah fisik itu aku ya? kena. Ih, Oh, benar-benar iya. parah banget Kak. Perubahannya berarti terlihat jelas ya dari sebelum pacaran sampai sesudah pacaran sama dia. Iya, aku untungnya maksudnya gini loh, untungnya aku tuh ngerasain yang benar-benar kejelasan dari sifat karakternya dia tuh masih dibilang nggak terlalu jauh ya, maksudnya Masih ya awal. walaupun 2 tahun juga kan. Oh, 2 tahun ya? Iya, tapi kan Lumayan setidaknya lama loh, 2 aku tuh tahun. udah ngerasain kayak oh ya udah nih menurut aku tuh dia tuh udah nggak baik untuk aku gitu. Nah, kira-kira di titik mana sih kamu ngerasa bahwa dia nih, ngerasa kamu sadar bahwa dia itu nggak baik? Biasanya kan kalau di hubungan toksik itu pasangan kita kan manipulatif ya, jadi kayak kesannya tuh kita yang salah, padahal tuh iya. yang salah ada di dirinya dia kan. Nah, Iya. kira-kira di titik mana kamu mulai sadar gitu bahwa ini semua tuh udah nggak benar dan nggak bisa dilanjut? Jadi tuh pas posisi aku yang menurut aku tuh diri aku tuh udah capek gitu kan. Namanya kalau cinta itu kalau misalkan kita masih ada rasa gitu kan, bahkan masih ada rasa sayang tuh kita akan terus ngejar seseorang Betul, itu betul, Kak. ya. Cuma kalau misalkan posisinya kita udah capek kan pasti bakalan berhenti dengan sendirinya kan. Nah, mungkin aku udah ngerasain di titik capek yang dimana aku terus-terusan diselingkuhin. Oh, Terus dia kayak selingkuh juga. dia selingkuh juga Kak. Bahkan momen apa sih yang nggak pernah aku bantu gitu, bahkan di Iya. saat posisi dia di titik terendahnya dia gitu kan, aku yang selalu ada untuk dia, aku yang Hebat selalu loh, dampingin iya. dia gitu. Tapi kenapa balasannya dia tuh kayak menurut aku nggak ini aja, maksudnya nggak Nggak sepadan sesuai, lah ya, ya. iya nggak, maksudnya aku udah ngasih semuanya untuk dia tuh, sedangkan dia tuh kayak nggak mikirin diri aku gitu loh. Itu menurut aku udah toxic banget sih Kak. Ya, menurut Kan- aku jadi dari dia selingkuh aja tuh itu udah bener-bener nggak benar gitu loh. Iya. Kayak udah nggak bisa dilanjutkan yang namanya selingkuh. Ya intinya untuk siapapun nanti ke depannya atau netizen kepo, jangan sampai menemukan laki-laki yang masih masa-masanya itu ingin bergaul, karena iya, betul. menurut aku kalau misalkan dia masih bergaul tuh kayak dia tuh kayak masih Memprioritaskan Iya, benar. orang lain di dan luar dia tuh- pasangannya ya, gitu. dan pemikiran dia tuh kayak masih mau main-main ya. Kita juga nggak tahu ya sifat sama karakter orang tuh kayak gimana ya. Tapi tuh susah nggak sih lepas sama hubungan yang toksik gitu? Awalnya susah Kak, karena menurut aku tuh di posisi perempuan kalau udah sayang kan otomatis kan mainnya hati ya. Iya, betul. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan pasti kan Logika pemikiran ya. kan, logika ya. Makanya cewek tuh kenapa kalau udah cinta itu kayak udah bener-bener mati-matian untuk pasangannya. Betul, Karena betul, begonya setuju aku banget. tuh kayak aku tuh udah ngasih 100% untuk dia. Tapi- Makanya hancurnya aku tuh kayak berasa banget gitu loh Kak. Tapi itu kayak susah nggak sih move on-nya gitu dari orang yang kayak dia itu? Menurut aku sih susah-susah gampang ya Kak. Kalau menurut aku gampangnya itu ya karena aku tuh selalu mau mengingat aja sih kayak kejadian hal yang pernah dia lakuin ke Yang buruk dia ya ngelakuin Oh, untuk iya. aku gitu kan. Nah tuh cuma susahnya itu tuh kayak balik lagi, dia tuh kayak pernah baik untuk kita gitu-gitu sih Kak. Makanya aku juga di posisi yang benar-benar untuk melupain dia, move on untuk dia aja tuh kayak menurut aku tuh berat gitu kan. Tapi sejalannya waktu tuh kayak ya udah ngalir aja gitu loh. Kira-kira tuh butuh waktu berapa lama tuh kamu waktu lepas dan move on dari dia? Intinya sih cari pengganti sih Kak biar cepat Biar move on cepet gitu iya. ya. No, netizen tuh dengerin saran dari Kak Acel ya.
harus cepet-cepet cari pengganti. Tapi itu kira-kira menurut kamu itu cara yang bener gak buat cepet-cepet cari pengganti? Gimana ya Kak, tergantung dari dirinya masing-masing sih. Iya. Kalau misalkan Jangan ada sampai juga salah lagi ya ya. ada juga yang untuk dijadikan pelampiasan Oh kan. iya, Dan aku sih nggak kepengen yang seperti itu ya Kak. betul. Intinya ya udahlah, jalanin aja dulu sebaik mungkin kita harus upgrade diri, itu kunci utamanya. Karena menurut aku dari segi kita udah upgrade diri kita itu kayak kita tuh lebih ke nilai aja gitu Bisa sama meningkatkan value Iya. ya buat nyari pasangan yang Iya, baru. bener. Intinya ngelakuin hal-hal baik aja sih. Karena aku percaya dari omongan yang dimana jodoh itu cerminan Oh dirinya. iya betul. Jadi kita tuh memperbaiki diri aja nih biar kita dapet yang sepadan dengan kita. Yang kemarin-kemarin udahlah ya. Iya. Cukup dijadikan pelajaran supaya nggak terulang dan nggak kejebak di hubungan yang toksik lagi gitu ya. Jadi gimana nih? Udah cukup ya curhat-curhatannya. Boleh dong kasih kata-katanya buat netizen kepo di rumah. Kata-katanya gimana ya? Menurut aku jalanin semampu kalian. Intinya kalau kalian udah merasa diri kalian udah capek, itu kalian harus berhenti sih. Nggak usah dipaksain apapun. Intinya kalau kalian memaksakan apapun tuh hasilnya nggak baik. Wah, bener-bener dalam loh ya, karena udah terjun langsung nih ke hal tersebut. Sebelumnya terima kasih ya Ce udah mau berbagi kisahnya, kisah toksiknya. Semoga teman-teman di rumah itu jadiin ceritanya Acel sebagai pelajaran juga. Diambil yang baiknya dan disaring yang buruknya supaya nggak terjebak di toxic relationship juga. Terima kasih Acel. Nah, segitu aja kepo minggu ini. Jangan lupa saksikan terus kabar elit paling oke di minggu depan ya. Bye. Honey,